Sini kelihatan ada seorang petugas lagi melakukan sesuatu ya. Gerindra kali ya, Bang Gerindra. Bukan Gerindra partai ya, Gerindra. Kayu jati. Wow, besar banget ini. Oh, gokil. Nah, untuk sana masih belum tersambung. Mungkin nanti malam mereka mengerjakan bagian sisi sini ya, untuk girdernya. Ini saja video saya teman-teman. Goodbye, sampai jumpa. Saya akan balik ke rumah saya teman-teman, atau mungkin ke Blok M yang ke Bulungan. Oke, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Karena setiap bus ini penuh teman-teman ya. Saya mau nyari bus yang sepi. Nggak mungkin tapi ya. Tapi nanti saya akan coba paksakan ya. Kalau saya tunggu yang lain-lain ya kelamaan teman-teman. Tadi saya lihat ada nomor 4 tinggal 3 menit lagi, tapi ini jadi ganti ya 4 ya. Jadi ini berada di jalan Pramuka ya, atau flyover Pramuka. Karena ini ada flyover ya. Oke, saya akan coba naik ini. Sebenarnya naik 4D tadi itu bisa ya, tapi ya saya pilih-pilih. Oke, lumayan ini ya. Nah, naik ini lah ya. Oke, kita akan di pinggir sebelah kanan. Kita tunggu dulu orang yang keluar baru kita masuk. Ya seperti itulah tata tertib dari kendaraan transportasi umum di Jakarta. Bisa di pinggir aja ya. Oh, itu ada tetap kurang cepat kita ya. Jadi raja dulu. Saya lebih suka diri daripada duduknya. Masih gratis ya, setiap hari. Tapi itu tidak bakalan merupakan saya untuk bikin video ya. Pasar Genjing, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hatilah. Dekat halte Pasar Genjing itu adalah stasiun. Untuk stasiun Pasar Pramuka ya. Ini ada Pasar Pramukanya. Tapi kita lewat underpass dulu. Macet teman. Saya memanfaatkan waktu aja ya, selagi ada waktu ya kita gaskan aja bikin video ya. Ini besi-besinya tersedia, akan dirakit ya untuk menjadikan tiang-tiang atau pilar gitu. Kalau yang saya lihat ya untuk di video orang menggunakan mobil pribadi, mungkin di sekitar sini akan ada seperti ya 4 pilar gitu ya untuk penyangganya ya. Karena memang ya ribet juga sih, ada flyover gitu. Ini mereka lagi bikin cetakan. Jadi pabrikasinya di sini ya. Quality dan safety tanggung jawab saya. Pasar Pramuka. Tapi untuk stasiunnya ya tunggu lewat dari underpass dulu ya. Di atas itu ada perlintasan kereta. Jadi ini bermanfaat banget ya.
kita nggak pakai nunggu dulu kereta lewat. Ada tren. Oke, sekitar sini lah untuk stasiunnya ya. Stasiun Pramuka. Pasar Genjing. Jadi ada 5 stasiun ya. Dari kita tadi Pramuka Matraman, Pasar Pramuka, Pramuka BPKP, dan juga ada Pemuda Rawamangun. Juga ada 5 ya. Manggarai, Matraman, Pasar Pramuka, Pramuka BPKP, dan juga Pemuda Rawamangun. Jadi nanti totalnya digabungkan dengan LRT yang sudah beroperasi jadi 12 km lebih gitu ya. 12,2 gitu ya. Karena yang dia udah operasi sepanjang 5,8 km. Hutan Kayu. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Hutan Kayu. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Ini buat orang yang nonton aja ya. Kalau nggak mau nonton mah masa bodoh saya teman. Ini buat dokumentasi aja lah ya. Saya suka dokumentasi aja namanya. Pokoknya kayak orang dulu lah ya, disimpan di handycam gitu ya. Hutan Kayu. Nggak ada yang mau naik ini. Saya nggak mau turun ya. Hanya itu 2 aja teman. Oh ada 1. Jadi untuk supir ini harus pandai bermanuver ya. Nah, karena depan itu ada proyek, langsung belok kiri lah jadinya ya. Kita akan zoom. Getar ya. Itu dari sini sih belum ada proyek signifikan ya, atau pengerjaan signifikan. Di sana udah ada alatnya. Sebentar lagi akan sampai sini lah ya. Jalan Pramuka. Jakarta Timur. Bahkan tadi Manggarai, Jakarta Selatan. Pemberhentian berikutnya, Pramuka Baik. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Pramuka Baik. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Tapi kalau pagi hari ini ramai ya. Jadi dia hanya bisa melayani 1 pintu aja ya. Karena sana itu ada pagar. Kalau dia di sini berhentinya harus mundur lagi ya. Capek teman. Luar biasa lah untuk supir dan Transjakarta ini ya, untuk saat ini kita apresiasi tinggi, kita apresiasi penuh gitu lah ya istilahnya. Ada kantor pelayanan pajak pertama Jakarta. Pemberhentian berikutnya, Simpang Pramuka. Nah di Simpang Pramuka itu ada stasiunnya, stasiun Pramuka BPKP. Nah ini ada kantor BPKP. Please check your belongings and step carefully. Thank you.
Tapi untuk di master plan-nya dibilang pemuda pramuka ya, jadi dia salah tulis teman. Tapi nggak apa-apa lah, itulah manusia, teman, pasti ada salah-salahnya. Kita harus terima lah ya, jangan main hakim lah. Tapi mereka lebih pintar teman, karena mereka itu mungkin arsitek ya. Simpang Pramuka. Oke, aku lewat. Sementara saya bikin mereka muter-muter ya, tapi mereka sabar, mantap ya. Ini bisa transit ke koridor 10 para pemuda pramuka. Sana namanya belok ke kanan dari JPO. Ini buat olahraga bagus lah ya, soalnya jauh teman muter-muter ya. Jalan Amayani Bea Cukai ya, depannya Amayani itu teman, bukan Bea Cukai ya, itu mah beda, itu nama halte namanya. Tapi sekarang namanya jadi Pisangan ya, Singasari. Nah, ini ada halte. Pemberhentian berikutnya, Rawamangun. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Rawamangun. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Stasiun LRT Pemuda Rawamangunnya ada di Kayu Jati ya. Dulu namanya sebelah kiri. Oh ya, baterainya mau habis, saya baru nyadar ya. Untung aja nggak sampai mati nih. Ini ada material ini mau dipakai buat itu ya, merancang bangunan. Kita stop dulu. Jadi penyebabnya antara persimpangan traffic light dan juga ada apanya proyek ini. Jadi ternyata untuk kontraktornya bagus ya, bos kita itu. Walaupun memang dia banyak utang gitu ya, tapi proyek kita berjalan. Tapi juga ada rekan kontraktornya ya, dari India Karya. Nanti saya akan coba tunjukkan ya, biasanya ada tulisan di pagarnya. Memang untuk ya seperti Pak Jokowi bilang ya, untuk membuat transportasi untuk ini nggak ada untungnya, tapi ada keuntungan bagi masyarakat, namanya untuk uang negara nggak ada untungnya ya. Tapi untuk masyarakat banyak sekali untungnya, bisa menghindari kemacetan gitu dan efisiensi waktu ya. Tapi kenapa orang Indonesia benci banget ya sama utang-utang ya? Padahal kan pajak itu kan semua masyarakat ya, untuk apa namanya itu, patungan lah istilahnya. Bukan hanya satu orang aja dibebankan. Memang yang jadi musuh negara kita ini adalah koruptor ya. Jadi mereka lah yang bikin uang negara itu jadi nggak efisien masuk kantong mereka ya. Jadi yang bikin Indonesia cemas itu adalah para koruptor.
biasanya kan ada apa ya, ada slogannya Indonesia Emas, Indonesia Emas. Nah tapi kalau pemerintahnya masih apa korupsi, ya pasti cemas ya, bukan emas. Menuju 2045. Percaya deh sama kata-kata saya teman-teman. Kalau kalian nggak setuju mah masa bodoh teman-teman. Ini bus 4C. Dulu dia BRT ya, sekarang dia apa, BRT transit apa, terintegrasi itu ya, non BRT transit. Aduh sialan ngomongnya gitu ya. Jadi non BRT terintegrasi halte gitu ya. Jadi nggak gampang lah ngomongnya semuanya. Saya sadar lah ya. Tapi kita bukan itu jadi jalan untuk kita malu teman. Tetaplah berkarya. Sedangkan wartawan atau reporter profesional aja apa ya, belibet ya teman-teman. Kalian silakan cek aja di YouTube ya. Untuk bus ini cepat banget teman, 4C. Kalau kalian nunggu mah wah nggak bakal lama-lama ya, asli gokil. Tapi kenapa orang memilih untuk bus apa ini BRT? Karena ya transit nggak pakai bayar-bayar lagi ya. Sebenarnya Transjakarta itu punya integrasi tarif. Jadi kalau misalnya kita kan apa dalam 3 jam itu palingan terpotong 1.500 ya kalau kita pindah ke apa, ke bus sebelah ya. Jadi totalnya selama 3 jam 5.000 ya, 5.000 rupiah. Jadi nggak langsung misalnya kan kita masuk sini tap out 3.500, masuk itu 3.500 jadi 7.000, nggak gitu ya. Pokoknya ada waktunya 3 jam gitu. Maksimal 3 jam terpotongnya 5.000 aja. Tapi harus pakai kartu Jaklingko ya. Kartu Jaklingko yang kerjasama dengan bank, bukan bank ini teman, tapi bank ya. Ya sebutannya bank sih. Truk ini terhenti ya. Katanya sih mau dari Pengangsaan ke arah JIS, tapi ya nggak tahu kenapa nggak jalan-jalan ya. Padahal kan kalau dijalankan tuh bagus ya, jadi bisa mendukung acara-acara yang ada di Stadion JIS. Mungkin karena masih ada hubungannya sama Pak Jokowi dan Pak Ahok ya. Jadi dia sengaja gitu. Kalau saya lihat teman, potensi menjadi gubernur di tahun ini Pak Anies ya. Kalau Ahok kan nggak bisa lagi teman, dia kan PDIP ya, kurang kursi teman. Bukan kursi bangku ya, kursi DPRD ya partainya. Jadi kalau masalah partai-partai itu harus bisa melobi ya untuk kerjasama ya, koalisi gitu ya, berkoalisi. Oke, ada tani atau penghalus lah ya, atau apa istilahnya kita nggak tahu. Kalau orang kampung bilangnya bomak ya, kalau itu merek ya, bomak ya. Saya dulu tinggal di kampung teman ya. Kalau saya lihat alat ini pasti bilangnya bomak gitu ya. Kalau apa eskavator bilangnya beko. Kalau itu kan merek ya. Kan bisa juga Hitachi gitu ya, atau apalah itu. Bilang Transjakarta busway. Kan kalau diartikan itu kan jalur bus ya. Jadi orang desa sama kota nggak ada beda jauhnya ya, nggak ada bedanya gitu ya, mirip-mirip lah ya. Artinya kan lebih pandai gitu. Bilang aqua, bilang li minerale, malah bilang aqua ya, disamakan lah semuanya ya. Dengan botol mineral gitu lah ya, bahasa Indonesia yang bagusnya gitu. UNG, ini adalah kampus favorit ya, Universitas Negeri
orang Jakarta. Kalau orang bule ke Jakarta pasti wah pusing mereka ya karena kepadatan lalu lintasnya ya. Oke, kita minggir ya biar orang bisa masuk. Sepertinya sini banyak ya karena ada orang kuliahan, dosen juga ada ya. Mungkin kakak-kakak yang muda ini dosen juga yang bisa jadi. Sekarang dosen anak muda ada ya teman, banyak ya dosen muda. Oke, pas kita bisa di ini. Jadi inilah interior dari bus Transjakarta. Kerennya Transjakarta ini ada petugas ya tiap haltenya ya, gokil. Tapi kalau misalnya mereka nggak tahu ya untuk apa ngasih tahu rute, itu wajar karena rute bus Transjakarta ini udah banyak banget ya, luas kalau nggak salah 255 km. Kalian cari sendiri lah informasinya ya kalau misalnya kalian mau kemana-mana ya, kalian riset dulu di rumah, jangan kalian di tengah jalan apa bingung ya. Kebanyakan saya lihat orang kayak gitu namanya, Pak mau ke sana naik apa gitu ya. Dari Pulau Gadung ke arah Kejaksaan Agung ya. Bus yang sebelah teman, jadi dia bus membiarti terintegrasi halte. Nama bus itu adalah kemacetan ya, kepadatan arus lalu lintas di saat jam sibuk ya. Bentuk-bentuk halte lama di Transjakarta. Tapi saat ini dari Transjakarta sendiri sudah apa ya, menggelontorkan dananya untuk 46 halte untuk direvitalisasi dan sudah banyak yang udah selesai ya. Walaupun pintunya banyak ini, busnya nggak sampai ke ujung-ujung ya. Jadi untuk treknya hampir sampai melewatin flyover ya, yang ada banyak itu tolnya. Sampai ke stasiun Pramuka BPKP. Mungkin September nih bakalan terhubung lah ya untuk treknya ya, atau girdernya, lintasannya. Ini ditargetkan untuk selesainya di tahun 2000. Jadi dibagi dua zona ya. Jadi untuk zona pertama ya dari Rawamangun sampai ke Pramuka BPKP selesainya tahun 2024 ya, di bulan September. Tapi menurut saya bakalan mundur ya, pasti sampai November itu sampai ke Pramuka BPKP, dan selanjutnya dari Pramuka BPKP ke Manggarai itu 2026 Juni ya selesai targetnya. Mungkin treknya aja ya, kalau stasiunnya ya pasti belum. Rantainya itu kayak tank Leopard ya. Nggak tahu ya, mungkin kalah kali ya untuk besar apanya ya, rantai itu. Rantainya tank Leopard. Kayu Jati. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Kayu Jati. Nah, ini udah dekat dari stasiun Pemuda Rawamangun. Thank you.
Indonesia Jakarta ya. Tapi saya selalu sama orang-orang begitu daripada minta-minta dulu. Kan tuh lagi viral ya, nenek-nenek minta-minta, paling kan dia orang kaya, namanya punya rumah lantai 3. Pendapatannya sebulan tuh berapa? 11 juta ya. Gokil nggak tuh dari hasil ngemis ya? Menipu ya. Jadi pengemis itu nggak selalu dia orang miskin namanya, bisa jadi orang kaya yang malas. Udah banyak kejadian kayak gitu. Bahkan dia pura-pura jadi apa namanya itu, yang tinggal di gerobak ya, manusia gerobak ya namanya ya. Jadi di gerobaknya itu banyak banget uang. Gila, dikumpulkan situ ya. Jadi sengaja mereka mampir di pinggir jalan biar ada orang ngasih uang gitu, ngasih makanan gitu ya, minta uang gitu ya. Jadi dari hasil mereka lakukan itu, dalam 1 bulan bisa menghasilkan juta-jutaan lah ya. Ini orangnya beragam bang. Waktu itu saya setelah revitalisasi Kota Tua ya, ada orang menipu ya namanya, katanya jamnya 300.000 ya. Jadi kalau misalnya saya berhasil menebak apa itu kuisnya, dia akan ngasih ya, tapi dengan syarat kita ngasih 50.000. Itu kan licik kan namanya penipuan ya. Paling bisa jadikan harga jamnya itu 25.000 ya, dan cepat rusak ya. Untung aja pada saat itu saya nggak punya uang teman. Jadi kita terhindar dari mereka ya. Jadi kayak macam-macam lowongan kerja juga ya, loker. Jadi ada mereka meminta uang di duluan gitu ya, dimintalah 300.000 gitu, dengan alasan pengen ditempatkan nanti di lokasi-lokasi tertentu ya. Paling itu kan apa ya namanya, scam, penipuan ya. Bahkan saya lihat ada kendaraan dari Merak ya, menipu bule itu namanya. Untung ada orang lokal yang ngasih tahu ya, oh harganya nggak segitu kata gitu. Jadi kenapa sih orang Indonesia kayak gini namanya? Jadi inilah yang bikin kita cemas namanya, nggak maju-maju ya, karena itulah ya. Oke, gokil banget ini pengerjaan stasiunnya. Inilah stasiun Pemuda Rawamangun. Jadi ini konten saya ini bukan kayak TikTok lah ya, minta-minta ya namanya, sawer dulu gitu ya. Tapi saya bingung gitu teman, kenapa ya untuk YouTube saya ini nggak ada yang nyawer ya. Tapi ya udahlah, terima aja lah namanya. Saya juga nggak terlalu membutuhkan, tapi saya berharap ya. Tapi bingungnya kenapa orang lain sering disumbang ya, padahal videonya nggak jelas ya namanya. Ya tapi itulah namanya rezeki orang teman. Jadi kalau kita konten gini nggak ada untungnya ya. Jadi hobi saya ini, jadi ini aja hobi saya namanya. Nggak ada apalah maksud mencari uang gitu. Nah untuk Jakpro ini pengelola nanti ya teman, setelah LRT-nya jadi dari BUMD ya. Dan itu logo dari pemerintahan DKI Jakarta. Nama Jakarta jadi DKJ ya. Daerah khusus Jakarta, bukan DKI lagi. Daerah khusus ibu kota. Sekarang kan IKN udah pindah ya ke IKN, ibu kota kan udah pindah ke IKN, ibu kota Nusantara. Ternyata di sana ada kren ya, lagi beroperasi. Yang warna hijau itu. Kelihatan ada seorang petugas lagi melakukan sesuatu ya. Gerindra kali ya, Bang Gerindra. Bukan Gerindra partai ya, Gerindra. Pokoknya
suka kayak amplas gitu ya teman. Di sini kelihatan banyak petugas para pekerja proyek. Kayu Jati. Banyak yang gak sabar ya, pengen balik rumah. Tanting aturan mobil mah nggak usah pakai klakson ya, tidur aja dia apa di dalam kabinnya ya. Sambil merokok gitu ya, atau sambil nonton gitu ya, nyetel musik. Jadi slow aja tuh. Kayu Jati. Wow, besar banget ini. Wow, gokil. Girder dari baja ya. Dari baja. Jadi untuk halte Kayu Jati tidak bisa dioperasikan lagi sekarang, sama kayak velodrome ya. Jadi melayani penumpangnya dari pinggir. Ini nggak ada tempat itunya, cuman kayak tangga gitu ya, dibikin kayak di velodrome. Oke, kelihatannya lagi proses pengangkatan ya. Gokil. Nah, untuk kesana masih belum tersambung. Mungkin nanti malam mereka mengerjakan bagian sisi sini ya, untuk girdernya. Sekarang lagi persiapan. Kayak gini makanya harus kuat ya. Makanya ada istilah porsi kuproy, kuli proyek. Alat-alat besar untuk mengangkat nanti girdernya. Jalanan kota ya. Oke, hijau. Tapi ini bagian sini cepat ya untuk hijaunya. Gokil. Tapi tetap aja tersendat ya. Karena sempitnya jalan ibu kota itu mobilnya susah ya untuk belok ya. Velodrome. Tidak melayani karena waktu itu sudah ada pemberitahuannya ditutup. Dia melayani penumpangnya dari pinggir. Tapi ini gokil ya, ada tangga gitu bikin. Pemberhentian berikutnya, Pemuda Rawamangun. Tapi Kayu Jati nggak ada Periksa tadi ya. kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Mungkin bisa jadi sementara juga. Next stop, Pemuda Rawamangun. Please Hanya check khusus your hari ini aja belongings ya. and Nggak tahu step juga sih. carefully. Thank you.
pakai semen ya. Wow, udah melengkung ya. Ini melengkung ke arah apa ini? Velodrome. Wah, itu Pemuda Rawamangun. gokil, men. Sekarang lagi teman. Mungkin bisa jadi besok atau seminggu ke depan gitu ya. Kayak kita akan terus ini. Karena saya tidak mau ke arah Pulau Gadung ya. Kita lihat ya. Wow. Jadi dia hampir terpasang sana ya. Ke arah stasiun Velodrome. Nah, jadi sudah ada lengkungannya ya. Nah ini sebelah masih belum dipasang ya. Menggunakan apa girder baja. Mungkin malam ini pengangkatan kali ya. Atau juga sih. Bisa juga seminggu ke depan. Ini saja video saya teman-teman. Goodbye, sampai jumpa. Saya akan balik ke rumah saya teman-teman. Atau mungkin ke Blok M yang ke Bulungan. Oke, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe.